Coba kita perhatikan, Pak. Mana yang lebih kita harapkan selama ini dalam hati kita? Mengharapkan pahala akhiratkah? Ataukah mengharapkan dunia yang lebih besar di hati kita? Rasulullah SAW bersabda, berdoa, wala taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia sebagai keinginan kami yang terbesar, ya Allah. Jangan kau jadikan dunia sebagai keinginan kami yang terbesar. Dan keinginan itu mengikuti apa, Pak? Harapan. Ketika kita lebih berharap dunia daripada akhirat, maka malapetaka yang besar akan menimpa hidup kita. Tapi ketika kita lebih mengharapkan akhirat daripada dunia, disitulah berbagai macam sumber kebaikan dalam hidup kita. Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya, Rasulullah SAW bersabda, man kanat hammuhud dunya, siapa yang keinginan terbesarnya dunia, harapan terbesarnya dunia, farraqallahu alaihi syamlah, Allah akan cerai berikan urusannya, tidak bisa istiqomah dia. Wa ja'al al-faqra baina 'ainaihi, dan Allah jadikan kefakiran, kemiskinan itu di hadapan matanya. Dia nggak pernah merasa puas. Kasih banyak tetap aja merasa kurang. Walam ta'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai yang Allah takdirkan saja, selesai. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, "Wa man kanat hammuhul akhirah." Siapa yang keinginan terbesarnya akhirat, jama'allahu alaihi syamlah, Allah kumpulkan kekuatannya. Orang yang sangat mengharapkan akhirat biasanya istiqomahnya kuat, Pak. Wa ja'alal ghina fi qalbi, Allah akan jadikan kekayaan di hatinya, kaya hatinya, Pak. Karena walaupun diberikan oleh Allah dunia yang sedikit, dia merasa puas dengan yang ada, alhamdulillah. Dia nikmati yang ada tersebut dan tidak berharap banyak dari kehidupan dunia. Wa atathud dunya wa hiya raghimah, dan dunia pun akan mendatanginya dalam keadaan dunia itu hina di mata dia, Pak. Masya Allah. Kenapa? Karena harapan akhiratnya lebih besar. Orang yang harapan kepada Allah dan kehidupan akhiratnya lebih besar, Pak, dia akan mampu menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam hidupnya, Pak. Mungkin setiap antum pernah mendengar ayatnya. Allah mengatakan apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Liman, buat siapa? Apakah setiap orang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan? Tidak. Terus siapa yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Bagi orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak berzikir kepada Allah. Maka orang yang di hatinya harapannya yang terbesar Allah dan kehidupan akhirat, pasti dia akan bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam hidupnya, Pak. Tapi sebaliknya, orang yang harapan terbesarnya dunia, jangan harap dia bisa mengikuti Rasulullah. Jangan harap dia bisa menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dalam hidupnya. Susah. Karena perintah Rasulullah seringkali nggak sesuai dengan hawa nafsu. Larangan Rasulullah seringkali kita sukai, Pak, secara syahwat, Pak. Maka ketika kita mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat, nggak apa-apa, saya rugi di dunia sedikit. Nggak apa-apa, saya sabar sebentar di dunia daripada sabarnya di neraka. Ini harapannya kuat kepada Allah nih, Pak. Masya Allah. Nah inilah saudaraku sekalian,